selalu dalam ini dianggap sebagai bagian dari objek, bisa aja ya cuma pinggirnya ini yang dideteksi, terus ini dianggap hitam, gitu ya bisa. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa dipakai, ini bawaan OpenCV ada, Survey sama Geni. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk deteksi tepi, gitu ya. Nah, kemarin kita udah belajar deteksi tepi juga untuk bentuk sederhana, lingkaran, kotak, poligon itu bentuk macam-macam. Kemudian ini thresholding. Nah, kayak gini kita bisa pakai thresholding sih. Kebetulan kan warnanya kontras dengan background ya. Gitu. Jadi kita bisa pakai thresholding kayak yang kemarin. Ketika kita mau convert gambarnya jadi warna hitam putih yang sebelumnya wingi ungu putih, kita bisa pakai thresholding. Ya, jadi kita anggap yang warnanya itu kurang dari 100 itu background. Tapi kan tadi ada 3 layer ya. Ya bisa 100 untuk setiap layer, atau 100 untuk layer red aja, atau 100 untuk layer green dan blue, bebas. Atau dikonvert jadi hitam putih dulu, jadi 1 layer. Nah, itu baru ditentukan batasan. Oh iya, salah satu cara untuk nge-convert hitam putih itu ini dijumlahkan terus di rata-rata. Jadi, misalkan angkanya ini 255, ini 255, ini 255, dijumlahkan terus dibagi 3. Nah, nanti warnanya kan jadi 1 layer tuh. Gambarnya jadi 1 layer yang warnanya tuh hitam putih. Yang lainnya cuma 0 sampai 255 juga. Gitu ya. Nah, itu kan angkanya memungkinkan ini juga ya, desimal. Jadi perlu dibulatkan. Kurang lebih seperti itu. Salah satu cara untuk mengubah hitam putih jadi mengubah warna jadi hitam putih dengan cara di rata-rata. Oke, itu cara memisahkan objek dari background ya. Kemudian kemarin kita juga udah deteksi pola untuk itu. Nah, sebenarnya itu bisa dipakai juga untuk input algoritma AI. Jadi kita sudah deteksi dengan teknik kemarin, kemudian kita dapat output kan, output gambar itu kan, gambar baru yang hitam putih misalkan, atau gambar baru yang kemarin ada titik-titik pixelnya, terus ada bounding box-nya, kita bisa potong gambarnya sesuai bounding box-nya, kita masukkan ke algoritma AI. Nah, AI-nya di mana? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kita lihat dulu CNN itu seperti apa supaya nanti nggak bingung ya. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan metode CNN terhadap gambar sehingga bisa menentukan gambar itu tuh kelasnya apa? Kita lihat videonya. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang tak sebut kernel kemarin, gerak seperti ini. Ya gerak. Nah, angkanya bisa ada angkanya, bisa nggak ada angkanya. Kebetulan yang di sini ada angkanya kalau teman-teman lihat. Sebenarnya ada angkanya. Nah, setelah digerakkan dia menghasilkan gambar baru seperti ini. Kayak yang kemarin punya kita, yang kita pakai di pertemuan sebelumnya, kita digerakkan, kita dapat titik-titik yang merepresentasikan bentuk kan. Cuman titik-titik itu kan agak beda sama bentuknya, ada sedikit perubahan lah. Kurang lebih seperti itu. Ini juga. Jadi angkanya ini itu tuh nggak cuma satu macam, angkanya ada beberapa. Jenis pertama menghasilkan gambar yang di bawah ini, misalkan. Jenis kedua menghasilkan gambar yang di sini. Terus diulangi terus untuk gambar yang di sini tadi, dapatlah gambar ini. Ini juga digerakin tuh kernelnya sampai dapat gambar ini. Kemudian ini lagi. Nah, terus ini ada yang namanya digabung dulu gambarnya gampangnya. Ada juga yang gambarnya digabung terus dikasih kernel. Komputasinya agak beda ada juga. Jadi macam-macam tekniknya. Gitu, dapatlah gambar baru. Nah, gitu terus sampai kita dapat gambar terakhir. Nah, gambar ini sebenarnya itu merepresentasikan ciri khas dari setiap objek. Kalau kemarin kita berarti lingkaran, segitiga, kotak gitu. Nanti dia bentuknya beda-beda untuk setiap objek. Gitu. Nah, semisal kita udah dapet tuh untuk setiap objek yang kita punya kemarin, bentuk ininya. Terus kita punya objek baru, kita masukkan ke metode yang sama. Dapatlah kayak bentuk seperti ini lagi.
Kita cocokkan, dia tuh cocok sama yang mana, bentuk A, B, C, D, atau E misalkan, seperti itu. Nah, kecocokannya itu paling tinggi sama yang A, berarti ya 92% misalkan. Ya udah berarti dia masuk kelas A, kurang lebih seperti itu konsepnya CNN ya. Udah dipahami ya saya kira ya. Cuma nanti untuk hitung-hitungannya dan sebagainya kita nggak bahas ya untuk CNN karena itu ada gradient descent dan sebagainya, itu masuk ke mata kuliah yang lain seharusnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari tadi kan saya bicara kernel terus ya. Kita lihat kernel itu sebenarnya apa? Kernel itu metrik, metrik kecil untuk memodifikasi piksel, digunakan di konvolusi, bisa digunakan untuk membuat gambar menjadi blur, mengekstrak pola, menajamkan gambar, mendeteksi tepi. Jadi fungsi kernel itu macam-macam. Cara hitungnya gimana nanti tak tunjukin. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk menghitung, tergantung kebutuhan ya, tergantung gambar yang kita pakai. Tapi nanti di sini aku coba salah satu cara menghitung aja, yang paling umum lah. Jadi cuma untuk misalkan membuat gambar jadi blur, menajamkan gambar, kurang lebih seperti itu. Ini yang dasar tuh ada identity, blur, atau Gaussian, sharpen. Jadi ada macam-macam ya itu kernelnya yang udah ada angkanya. Jadi kalau yang kemarin kita cuma gerakin, nggak ada angkanya. Nah, sekarang kita belajar yang ada angkanya. Apa yang kita lakukan terhadap kernel-kernel yang ada angkanya dengan gambar yang dilalui kernel itu. Gitu. Nah, ini ada angka-angkanya nanti kita lihat di codingannya aja ya. Nah, cara kerjanya seperti video tadi, kita ambil ukuran kernelnya dulu, kita tentukan dulu ukuran kernelnya berapa, misalkan 3x3, kita gerakan gitu. Nanti dapat gambar baru. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Ini pengantarnya aja ya. Saya kira ini cukup mudah, mungkin sangat mudah ya kalau teman-teman udah belajar CNN gitu. Nah, kita di sini lanjut ke coding aja supaya skill-nya ya yang lebih terlatih. Karena kebetulan fokus di pertemuanku aku lebih ke skill-nya, kalau masalah teori dan sebagainya mungkin bisa di pertemuan yang dosen yang lain. Oke, kita coding ya dulu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada bisa langsung ini aja, on mic. Udah terlihat ya? Nah, kita ada beberapa bahasan hari ini, termasuk yang kemarin kan ada bagian yang belum tersampaikan di codingannya. Nanti kita lihat lagi. Jadi kita fokusnya di sini dulu ya. Kita bicara soal filter dulu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh filter-filter tadi terhadap gambar? Oke. Ini kita bisa pakai paket-paket yang udah ada ya. CV-Tool. Kalau gambar biasanya CV-Tool. Nih, terus nanti ini untuk hitung-hitungannya, terus Matplotlib untuk menampilkan ini ya gambarnya. Nah, kita buat gambar simple dulu aja. Ini kan satu tuh code. Nah, kita punya gambar 5x5. Gambarnya ya hitam putih aja ya. Jadi hitam putih kayak gini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini gambarnya. Semakin tinggi angkanya semakin cerah. Semakin kecil semakin gelap. Nah, kita punya gambar seperti ini. Nah, sekarang mungkin tak jelasin ininya ya. Jadi ini kita buat gambar dulu satu layar. Nah, ini kan harus 3 layar tuh. Nah, ini pakai NVStack dikali 3, jadi 3 layar RGB. Cuman angkanya sama semua. Ya, kemudian kita mau tajamkan.
gambarnya dibikin lebih tajam dengan cara menggerakkan kernel ukuran 3x3 di sini. Nah, kernelnya itu punya nilainya ini 0, -1, 0, terus -1, 5, -1. Nah, ini angka-angkanya. Tuh. Nah, setelah kita tahu ini setelah kita tahu ini, hitungnya gimana? Hitungnya gini, output-nya nanti kan harus 5x5 juga. Oke ya, karena inputnya 5x5, output-nya juga harus 5x5. Sebenarnya bisa diperkecil, itu tergantung cara kita menggunakan kernel dan menggerakkan kernelnya. Itu nanti bagian dari CNN juga. Ada salah satu teknik yang dipakai di CNN supaya komputasinya nggak berat. Jadi ada caranya menggerakkan kernel. Nah, sekarang kita balik ke sini dulu ya sederhana. Sekarang kita mau jalankan kernel untuk mempertajam gambar ini. Caranya gimana? Caranya kita gerakan ini dari sini 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, terus geser ke kanan kayak video tadi. Nah, nanti kita bakal dapat angka baru. Angkanya dari mana? Angkanya dari bagian ini kita kalikan dengan ini. Dot product ya. Jadi kita punya 1 kali 0. Ini kita tulis A aja ya. A. Jadi ini A, B, C. Jadi kita bakal punya gambar baru. Gambar baru. New image gitu ya. New image. Kita bakal punya gambar baru yang nilainya itu berdasarkan perhitungan ini. Ukurannya 5x5. Nah, gambar nilainya itu tak representasikan dengan alfabet aja. A, B, C, D, B, atau C, D, E, F, G, H, I, J. Terus A, L, F, N, O. Nah, itu huruf sampai 23 aja ya. U, B, X. Oh, lebih ya berarti. Lebih dari 23. Lupa. Nah, ini ada apa namanya? 25 angka yang akan kita cari. Nah, gimana cara nyari nilai A? Jadi A itu sama dengan A 1 dikali 0. Ya, 1 ini dikali 0. Terus 2 dikali minus 1. Ini ditambahkan. 2 kali minus 1. Tambah. Biar enak lihatnya. Tambah 3 dikali 0. Tambah 2 dikali minus 1. 2 yang ini kali ini minus 1. Tambah 3 ini kali 5 tambah 4 dikali minus 1. Ini salah satu cara ya teman-teman. Jadi ada beberapa macam cara, nggak selalu seperti ini. 3 kali minus 1 kali 0 tambah yang bawah ini 4 sama ini ya. 4 kali minus 1 lagi. Minus 1 tambah. Nah, 5 kali 0. Nah, nanti kita dapat A. Nah, A-nya 3. Sorry, ada yang Mas salah Denny nggak? mau tanya. Ya? Mas Denny mau tanya. Ya. Bukannya itu dapatnya yang G ya? Kalau A itu bukannya pinggirannya dikasih 0 ya? Salah macam-macam. Kita bisa kasih padding. Tapi kalau misalkan tergantung ininya juga sih. Apa namanya?
cara kita. Jadi benar juga biasanya pakai padding, benar-benar. Ini Gibran kan tadi, benar. Kita bisa kasih padding dulu 00 atau angka lain sesuai ketentuan kita. Benar sih. Nanti kita lihat ya, yang bawaan dari apa namanya OpenCV seperti apa. Benar. Nanti kita cek ya. Jadi kita bisa kasih padding. Mungkin kalau gini angkanya nanti jadi kurang-kurang pas juga sih, benar-benar. Kita cek dulu aja ya. Oke, berarti ini tadi G ya kalau dari sini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Berarti kalau yang A, gampangnya yang ini bagian ini kita kali 0 semua kan. 0, ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sorry. Bener nggak? Aku ada yang salah. Coba tolong bantuin cek ya kalau ada yang salah ya angkanya. Ini kan minus 0, minus 1, 0. Ini bagian atas kan tadi kan 1, 2, 3. Kita kasih 0, 0 semua. Terus yang bagian bawahnya, oh ada yang salah ya, sebentar. Atau ini tak kasih ini dulu aja. Ini kan. Ini ya, 0, 0. 0, 0, 0. Terus 0, 1, 2 ya, sorry ini 1, 2. Salah. 1, 2, terus 0, 2, 3. Benar nggak? Coba dicek. Ada yang salah nggak aku nulis ininya? Angkanya. Ini 2 ya. 0, 0, 0. Terus 0, 1, 2. 0, 1, 2. Terus 0, 2, 3. 0, 2, 3. Oke ya, udah benar ya. Terus 0, minus 1, 0. 0, minus 1, 0. Minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, 0. Hasilnya 1. Enggak sih. Bukan ya. Agak beda sama yang di ini ya. Kita cek yang ini tadi dulu ya. Yang langsung. Kalau yang langsung tadi nggak tanpa padding ya. Tanpa padding berarti 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Benar ya? Terus 0, minus 1, 0, minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, 0. Ya, kita lihat. 3. Cuman di sini hasilnya ini ya, minus 3 ya. Ada yang salah nggak ini ya? Ini bawaan dari OpenCV. Nanti coba dicek angka yang lain dulu. Tapi kurang lebih cara menghitungnya seperti ini. Tadi kebetulan aku tuh ngitung kayaknya sama ya, cuma nggak tahu ini kenapa beda. Kayak tadi minus 3, cuma kenapa jadi 3. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai metode ini, yang filter 2D, cuman ini mungkin teman-teman harus cek lagi ya ininya apa, source-nya. Jadi inputnya apa aja. Nggak mau. Bentar. Nah, teman-teman bisa cek source-nya, ini filter 2D.
nggak ke search di sini ya. Jadi ini biar tahu juga ya sebenarnya mereka ngitungnya gimana yang di apa metode ini. Jadi teman-teman bisa cek atau bisa cek webnya langsung. Kita cek webnya bisa nggak ya? Oh nggak mau. Ya ini ya, kita cek dulu deh ya di source code aslinya. Principle documentation. Ini sekalian teman-teman kalau mau belajar metode yang lain bisa cek di sini punyanya OpenCV. Nah ini rumusnya. Ini ada mereka juga udah punya kernel-kernel sendiri sih kalau kita lihat. Jadi kita bisa pakai ini. Gaussian blur. Oke, kita lihat lagi yang tadi ya cara ngitungnya ya. Ya cara ngitungnya ini dijumlahkan sigma 0 x aksen begitu kernel jumlah kolom kernelnya. Oke ya. Kalau misalkan kita lihat di sini dia nggak nambahin ini sih, nggak nambahin padding ya. Kalau dari metode ini gitu. Jadi di sini nggak nambahin padding, cuman ini harus dicek dulu sih. Nah ini nih, ini bisa dicoba-coba nanti angka-angka di sini efeknya seperti apa. Kalau mau lebih jelas kita harus lihat ininya, source code-nya langsung. Cuman kurang lebih kalau kita lihat di sini dia nggak nambahin padding. Padding itu juga bisa dipakai biasanya kalau semisal kita pengen tuh gerakan kernelnya itu tuh bukan satu langkah, tapi 2 langkah, tapi ukuran gambar tetap sama, kita bisa kasih padding gitu. Cuma kalau di sini ini sepertinya nggak pakai. Jadi cuman hitungannya kayaknya ada sedikit salah ini tadi. Nanti coba dicek ya. Kurang lebih gitu ya Gibran. Jadi nggak selalu harus pakai padding, tapi aku bisa aja salah. Nanti coba dicek lagi ya. Oke Mas. Nanti cek lagi. Ini nggak tahu nih angkanya sama-sama 3, cuman sini minus. Kebetulan tadi aku ngecek itu yang ini yang di sini yang di tengah-tengah sih. Kalau di tengah-tengah ini berarti kita pakai data yang di sini kan. 3 4 5 3 2 3 4 3 4 5 4 5 1. Sorry. 4 5 1 5 1 2 1 2 3. Sebentar. Oke, kita cek ini aja ya yang tengah ya. Jadi kan ini apa namanya nggak perlu padding gitu. Bisa aja paddingnya itu 1 sih, kan nilainya bisa macam-macam ya. Mungkin Gibran tadi benar tapi paddingnya 1, kita nggak tahu. Oh enggak juga sih. Ya ini kita belum tahu. Tapi intinya cara menghitungnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa dapat nilai yang ini berdasarkan ini atau tengahnya. Kita pakai tengahnya. Kita pakai yang ya kalau misalkan kita mau dapat nilai H ya kita pakai yang ini 4 3 3 5 5 kurang lebih seperti itu. Cuman emang benar Gibran, umumnya pakai yang tengah ini. Cuman nggak tahu tadi itu aku ngepasin ini kok pas gitu loh. Atau mungkin tadi salah hitung ya yang dipakai di apa namanya filter 2D itu. Cuman memang kalau di CNN kebanyakan pakainya tuh tengahnya. Misalkan kita mau dapat angka G ya. Ya ini nggak harus misalkan nggak pakai padding. Nah, kita mau dapat angka yang di G. Ya kita pakainya ini sama kayak yang disampaikan Gibran tadi. Kurang lebih seperti itu. Itu tergantung kitanya ya. Sekali lagi itu tergantung kitanya. Cuman tadi kebetulan aja aku ngitung tuh kok bisa pas. Ternyata ini beda lagi. Mungkin salah hitung ya. Nanti bisa dicek. Gitu.
Tapi caranya seperti itu, dikalikan pakai dot product terus dijumlahkan. Oke. Nah, kita nanti dapat angka baru seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini lebih gelap. Ini lebih gelap, ini juga makin terang. Jadi kontrasnya apa namanya? Lebih kelihatan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti misal ada yang tadi masih penasaran itu harusnya gimana, bisa dihitung ya, coba-coba dihitung. Siapa tahu yang di sini ternyata emang betul seperti tadi. Yang di apa namanya? CV filter 2D. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba pakai gambar asli. Ini kebetulan aku udah ada gambar. Nah, gambar ini ukurannya tuh kalau nggak salah tuh 640 kali 640. Cuman di sini nggak tak tampilin. Nah, tapi gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin kernel seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang blur, ini yang Gaussian. Itu. Oke. Nah, setelah itu pakai ini tadi sama. Kita masukkan kernelnya, kita dapat gambar baru. Nah, kemudian ini tak gabungin sih kanan kiri biar kelihatan bedanya. Ini yang kiri lebih ya yang asli, yang kanan lebih blur sedikit. Blur nggak sih? Oh, nggak blur ya, sama ya, ini yang identity. Nah, ini yang blur, ini lebih blur sedikit. Ini sama, cuman ini rumusnya agak beda, metriknya agak beda. Gitu. Nah, ini yang apa namanya? Deteksi tepi. Ini yang lebih tajam gambarnya. Pakai yang ini channelnya. Gitu ya. Nah, ini sejauh ini seperti ini. Yang terkait kernel. Nah, selanjutnya kita bakal yang OCR. Cuman yang filter ini ada yang ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Mas mau tanya itu angkanya yang di matriks buat dikaliin itu harus ditentuin gimana? Biar mempertajamnya itu kayak Ini. pas biar benar tajam gitu ya. Terus kalau ngeblur gimana? Sebenarnya kalau angka-angka yang tak pakai sekarang itu angka yang udah umum. Cuman kalau semisal ditanya biar makin tajam, makin ini, itu kita harus lihat dari ininya sih, apa namanya, perhitungannya. Aku sendiri juga agak susah ya kalau misalkan langsung, maksudnya, oh ini harus tak biar tajam, ini langsung tak ganti 7 gitu, nggak bisa. Agak susah. Ini kebetulan ini angkanya aku dapat dari ini. Bukan OpenCV tadi, apa ya? Ada website sih yang ngasih informasi terkait ini. Ini yang memang biasa dipakai aplikasi-aplikasi yang buat ngeblur dan sebagainya. Kita bisa coba sih kalau mau cek ininya. Apa namanya? Efeknya. Misalkan kita buat 7 ya. Mungkin lebih kontras kalau tak lihat. Berdasarkan intuisi aja ya, tapi ya. Ini kelihatannya lebih besar, angkanya makin tajam, kita cek ya. Ya, malah jadi seperti ini ya. Jadi ini kontrasnya makin kelihatan, hitam putih sampean. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang di tengah ini kalau kita tinggikan makin kelihatan. Ini berapa? 4. 5 ya. Misalkan kita coba 6. Gitu. Nah, ini jadinya malah jelek ya. Mungkin pakai yang lebih kecil. Ini namanya sama kan ya? Atau yang ini aja deh ya. Ini 10 sih, sorry, ini 10. Ini 10 yang bawah. Kita pakai gambar ini aja ya. Yang bawah tadi 10. Kita pakai yang ini. Yang atas tadi kan buat contoh ya. Misalkan kita pakai lebih besar 15.
Jadi yang buat gambar tadi, yang buat gambar walet ini bukan 5 tapi 10 ya tengahnya. Kita coba 15. Yang ini ya. Ya, malah jelek ya. Itu sih, aku belum bisa jawab juga gimana cara nentuin biar ini lebih apa tajam, dia harus kayak gimana, belum bisa jawab. Cuman kalau misalkan kita pengen ngatur ini pengen setajam ini gambarnya ya, kita bisa ganti-ganti di bagian sininya kernel yang udah ada, yang ciri khas kernel yang untuk mempertajam gambar kan seperti ini ya, kita mainnya di sini aja, misalkan kita ganti 11, kita ganti 12 atau apa, kita nanti bisa lihat efeknya gitu. Kita lihat ya. Nggak bagus juga. Ya nanti bisa dicoba-coba. Ini kalau yang atas kan pakai 5 tadi, efeknya seperti itu. Kalau kita pakai 5 gimana? Ini nggak terlalu ini ya. Ini nanti bisa dicoba-coba. Kurang lebih bagian ini yang dimainin. Tengah sih, sama pinggir-pinggir ini tuh kalau kita lihat itu yang jadi ciri khasnya. Misalkan identity itu 0 semua. Gaussian tuh bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau edge buat deteksi tepi -1 ininya. Kalau yang mempertajam seperti ini. Gitu. Cuman kalau kita lihat dari kernel ini, kita bagian tadi ya, kayak bener dibilang tadi. Cuman aku nggak tahu padding yang dipakai di sini tuh berapa. Soalnya kalau misalkan kita pakai ini tanpa padding kan misalkan kita mau ambil data yang di sini, tapi di sini itu kita cocokkan dengan ini, kan ini jadi nggak punya pasangan nanti. Nah itu berarti kita harus kasih pasangan, cuman aku nggak tahu pasangannya berapa. Gitu. Nah itu nanti coba dicek-cek lagi aja. Cuman kalau dilihat dari sini sepertinya memang seperti itu ya, yang umum dipakai, yang kebanyakan dipakai di CNN seperti itu. Jadi tambah padding dan sebagainya. Buat dapat angka yang baru. Dulu kalau nggak salah buku yang pertama tulis memang seperti itu sih, pakainya yang tengah ya, berdasarkan yang tengah. Cuman tadi dalalah emang ya pas ini ya apa ngitungnya sama, baik sama yang di apa namanya di filter tadi. Cuman ternyata setelah dihitung ulang sama ini tadi barusan ternyata beda ya, nanti sudah dicek lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain terkait ini filter? Kalau nggak ada kita lanjut ke OCR-nya. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut ke OCR. Nah untuk yang OCR, sebentar. Nah kalau yang OCR di sini kita pakai paket yang sama, cuman ini kan pakai huruf, angka ya, gambar objek yang ingin deteksi. Jadi ini aku pakai dari string buat mempermudah aja sih. Gitu. Ini buat gambar aja. Nah, ini di sini kita buat template dulu misalkan. Kita mau bikin template. Template ini apa sih? Ini tuh sebenarnya data referensi sih. Data referensi. Kalau yang di video tadi kan kita cocokkan ya di bagian akhirnya ya. Ini paling cocok sama mana? Nah, ini aku bikin gambar-gambar dulu untuk setiap hurufnya. Ya, gambarnya. Ini udah ada keterangannya. Ini keterangannya minta ChatGPT juga biar dilengkapi tadi. Nah, jadi teman-teman bisa pakai gambar-gambar yang di-generate ini sebagai data referensi. Nah, ini kalau kita jalankan, oke. Nanti dia generate gambar. Seperti ini. Nah, ini huruf O. Cuman ini tak bikin gambarnya tuh presisi sama tepi. Gitu. Nah, ini 3. Ini B. Nah, ini hasil gambarnya.
Nah, setelah dapat gambar, kita pengen ini kan punya gambar huruf ya, kita pengen bikin gambar baru, tapi yang ada tulisannya. Tulisannya misalkan hello atau apa. Kita bikin. Gitu ya. Tulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita mau deteksi. Nah, ini kan kebetulan udah hitam putih ya, jadi pasti lebih mudah lah. Nah, ini grayscale juga biar lebih pasti ya. Nah, setelah kita buat teks seperti ini, kita lihat dulu sampel gambar yang kita punya. Hanya seperti ini misalkan. Ini seperti ini. Oke ya, udah sesuai ya. Kalau kita lihat ini udah persegi juga. Kalau di sini ya, tapi kalau di gambar aslinya sebentar. Gambar aslinya persegi enggak ya? Kita cek dulu. Ini persegi sih, jadi harusnya persegi juga. Itu ya, jadi terus di resize. Ini di resize biar ukurannya kecil. Nah, ini kan gambarnya udah persegi nih. Nah, setelah gambarnya persegi nanti kita nyocokinnya gampang. Karena kan waktu nyocokin itu ukurannya harus sama. Gitu. Nah, setelah kita misalkan buat kata hello-nya, kita udah selesai bikin kata hello, kita bisa tes nanti. Gitu. Ini kebetulan tadi nyoba-nyoba ya. Nah, kita bisa tes. Kita bikin gambar hello lagi. Ini. Terus kita deteksi dulu objeknya di mana. Nah, ini cara deteksi objeknya kebetulan pakai CV itu ya. Teman-teman bisa pakai metode yang kemarin. Tapi nanti emang sengaja pakai CV itu karena ini buat tugas. Jadi emang nggak pakai yang kemarin ya. Ini aku pakai CV itu biar beda. Jadi teman-teman bisa pakai metode yang pertemuan kemarin. Jadi bagian ini nggak boleh dipakai nanti, tapi ini bisa diganti sama yang kemarin, yang pertemuan 1. Nanti dapat seperti ini juga kan, box-box kayak gini kan yang kemarin. Nah, ini ada box-boxnya juga ya, sama. Cuman ini tapi beda. Nah, dapat box. Nah, setelah dapat box, kita crop. Ini kita load gambar yang ada di template juga terlebih dahulu supaya nanti ketika mau deteksi ini tuh huruf apa udah ada data referensinya. Jadi kita load dulu nanti, kemudian kita cocokkan. Gitu ya. Nah, kita cocokkannya pakai metode sederhana sih. Jadi titik yang sama dihitung selisihnya, terus dihitung rata-ratanya, kurang lebih seperti itu. Yang selisihnya makin terkecil, itu berarti kelas dari objek ini. Gitu ya. Tapi metode ini nggak bagus kalau misal huruf A-nya beda-beda. Mungkin A-nya ini ujungnya itu agak kiri ke kanan gitu. Itu nanti nggak bagus pakai metode ini. Harus pakai metode lain. Ini yang paling sederhana. Nah, setelah itu kita prediksi aja. Misalkan, kok masih apa kabar ya? Kita ganti ini. Nah, ini udah. Hello. Nah, ini fungsinya. Ini template tadi ya kita load. Ini kita buat gambar untuk visualisasinya. Nanti resultnya kita save di variabel ini. Nah, setelah kita deteksi tadi kan kita dapat koordinatnya. Kita dapat bounding box, kita crop. Ini bagian yang untuk crop. Kemudian kita cocokkan skornya berapa, selisihnya, rata-rata selisihnya, terus kategorinya apa juga nanti. Setelah itu kita tulis di gambarnya. Input teks ini buat tulis, label ini hasilnya. Gitu. Nah, kemudian kita tampilkan. Ini H, ini belum jalan. Ini H, ini A. Benar ya? Ini L, ini L, ini O. Berarti udah benar nih hasilnya. H, A, L, L, O. Ini yang paling sederhana. Ya, kemarin kan tugasnya mirip ini. Cuman ini nggak boleh pakai CV itu ya. Buat teks ini. Kemudian
kemarin outputnya nggak cuma ini, tapi harus teks halo, jadi teks. Ini kan cuma ini ya, huruf-huruf terus skornya berapa. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Terkait OCR-nya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang kemarin dulu. Gambar ini. Oke, nah ini deteksi tepi. Jadi di OpenCV juga punya deteksi tepi. Ini pakai CV2 juga ya. Nah, kita lihat ini sama seperti biasa, kita import gambar. Kita import paket, kemudian gambar juga nanti. Ini gambarnya pakai dari paket ya. Ini kemudian kita lihat ininya pemetaan atau menghitung intensitas warnanya lah. Pada gambar itu seperti apa, yang gelap itu seberapa banyak gitu. Terus dijadikan probabilitas juga bisa supaya tahu dia tuh dominan warna apa. Kalau kita lihat ini ya ini gelapnya lumayan tinggi, terangnya ya tinggi juga sih. Jadi cukup rata gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pakai data ini untuk bisa ekstraksi fitur, cuman kernelnya bisa berdasarkan ini, data ini, gitu ya. Misal, ini cuma nyoba-nyoba ya. Misal teman-teman setelah lihat di sini probabilitas untuk angka 50 itu kecil, ya sampai 100 juga kecil. Nah, teman-teman nanti bisa atur tuh. Pengen ini kan warna yang nggak terlalu terang ya, agak gelap dikit lah. Nah, nanti teman-teman misalkan pengen bikin bagian ini jadi blur. Nah, itu bisa. Jadi nanti di waktu penggerakan kernel itu dikasih semacam logika if else. Jadi untuk nilai-nilai yang di sekitaran ini pakai kernel yang seperti ini, nilai-nilai sekitaran ini pakai kernel seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh dari CV itu pakai Kenny ya. Tadi ini buat deteksi tepi. Hasilnya seperti ini. Nah, kemarin yang batik bisa pakai metode seperti ini ya. Jadi pakai kernel caranya. Ini pakai kernel digerakin. Gitu. Nah, ini yang deteksi tepi. Terus untuk deteksi wajah, nah ini sebenarnya nggak bisa ya kalau kita pakai metode yang sederhana banget, karena di wajah itu banyak banget aspek yang istilahnya nggak mirip-mirip lah, maksudnya banyak bedanya, setiap orang tuh kan wajahnya beda-beda gitu. Jadi banyak perbedaan, jadi agak susah kita buat identifikasi kernel dan sebagainya. Jadi, tapi kita lihat dulu ya. Nah, kita punya gambar seperti ini. Nah, di sini ada salah satu cara untuk menentukan istilahnya nilai kernelnya. Gitu ya. Kita bisa pakai ini. Semacam pemetaan tadi, tapi tuh pemetaannya itu tuh bukan jadi grafik seperti ini, tapi jadi semacam gambar. Mana? Nggak muncul ya? Nggak. Lihat dulu. Oh, bukan di sini. Sebentar. Nah, di sini. Jadi kita punya seperti ini. Ini untuk gambar paling atas, ini gambar paling bawah. Nah, nanti berdasarkan nilai ini, kita bisa tentukan kernelnya. Bisa juga seperti itu. Ini cara ngitungnya itu nanti ada di bawah ini ya, kita lihat. Oke, kita balik ke sini lagi dulu. Nah, ini kita punya gambar tadi, kita normalisasi, kita bagi sama 255 ya. Biasanya kalau kita bicara sama soal machine learning dan sebagainya, biasanya dinormalisasi dulu supaya lebih bagus juga hasilnya, angkanya juga jadi nggak terlalu gede ya.
gitu. Kan nanti misalkan kalau nggak dinormalisasi angkanya bisa 1 miliar atau berapa kan dikali-kali ya. Jadi perlu dinormalisasi. Nah, terus setelah kita normalisasi, kita dapat angka yang nilainya 0 sampai 1 aja. Itu ya. Nah, kemudian nah kita punya histogramnya lagi. Kurang lebih seperti ini untuk gambar yang tadi. Yang ini. Ya. Nah, kita bisa deteksi matanya. Ciri khas mata tuh apa sih sebenarnya? Ya ada warna hitam. Itu warna hitamnya. Tapi kan di sini sebenarnya banyak warna hitam ya. Makanya hasilnya nggak bagus ini kalau cuma pakai itu. Yang warnanya hitam ada sebanyak ini. Kalau kita gambar, nah matanya malah nggak kena ya. Kenapa nggak kena? Ya mungkin ini nggak memenuhi batas warna hitam yang kita tentukan. Atau block size-nya ini kurang pas. Kita bisa ganti. Atau ini kernel size sih. Ini istilahnya block size. Tulisan di sini. Nah, ini matanya kena nih kalau ukurannya kecil. Nah, cuman di sini kan ada rambut, ada ini jadi kurang bagus toh hasilnya. Dan jadi ini nanti harus ditentukan supaya ya bagus. Ini juga bisa ditentukan ukuran apa ya pergeserannya nanti itu ini histogram ya. Nah, misalkan kita mau hasil yang lebih bagus, oke, kita pakai semacam kernel. Ini gambarnya sama. Nah, ini namanya integral image manual sih. Jadi kita punya ini yang manual ya maksudnya integral image, tapi ini yang manual. Kita pakai hitung-hitungan sendiri nggak pakai paket. Nah, kita punya gambar kan. Ini mungkin aduh, sorry, salah. Nah, ini datanya. Nah, ini nilainya 150, 107, 173. Terus di sini gelap. Gitu. Nah, nilai di sini itu nanti itu jadi paling gede yang ujung bawah. Karena itu penjumlahan dari nilai-nilai di sekitarnya. Nah, supaya lebih jelas ini aku pakai angka kecil ya. Misalkan angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Nah, kita lewatkan ke sini ya. Jalankan. Nah, outputnya seperti ini. Ini 1 ya dari sini, 1. Kan di sekitarnya sini nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian 2. Ini di sini jadi 3. Dari mana? Ini tambah ini. 3 ini dari mana? Ini tambah ini. Terus ini ada 8. 8 ini dari mana? 3 tambah 2, tambah 1 tambah 2. Jadi ini dijumlahin terus. Akhirnya dapat seperti ini. Nah, kemudian ini ada fitur HAR. Ini biasanya dipakai di ini sih, deteksi wajah. Ada metode namanya apa ya? HAR cascade apa-apa, aku agak lupa. Konsepnya hampir sama seperti ini. Jadi dia menghitung lokasi, menentukan lokasi objek berdasarkan data ini tadi, integral image. Jadi rumusnya nanti seperti ini, teman-teman lihat. Mungkin ini ada horizontal sama vertikal sebenarnya ya. Ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, ini karena tadi pakai gambar yang ukuran 5 ya. Jadi error. Sebentar. Ini udah. Ini oke aja. Ini lagi. Nah, gambarnya seperti ini lebih bagus lah deteksi warnanya hitam. Maksudnya deteksi lokasi objeknya. Backgroundnya lebih terfilter lah. Lebih. Nah, kita kecilin lagi ini. Siapa tahu lebih bagus. Oh, malah nggak muncul ya. Gitu. Ini tadi lah 332 ya. Cuman hasilnya kurang ini.
Ya nanti ini bisa dicoba-coba ya. Ini bisa dicoba, nanti tak kirim filenya ini. Nah ini lebih terlihat bentuknya, cuman wajahnya belum kelihatan. Ya emang agak susah sih teman-teman kalau untuk deteksi wajah pakai ini. Nah biar lebih gampang kita harus punya data. Jadi kita punya data wajah. Nah data wajah itu nanti kan punya fitur sendiri-sendiri. Nah nanti kita bisa cocokkan. Misalkan kita punya ini ya udah nih ya. Nah kita punya kernel misalkan ukurannya gede. Kita gerakan. Ini cek, setiap kernel bisa kita cek. Dia tuh cocok sama yang mana. Kayak yang metode OCR tadi. Cuman ngeceknya itu nggak sembarangan ya. Ya semuanya langsung dicek ya. Kalau di OCR tadi kan yang dicek yang udah benar-benar deteksi sebagai objek. Nah ini nanti sama. Oh, misalkan segini. Deteksi sebagai objek nih segini. Dicocokkan. Terus ini, oh ini deteksi objeknya terlalu kecil misalkan. Ya itu jangan dicocokin. Supaya lebih hemat ini ya komputasinya. Kurang lebih seperti ini. Salah satu caranya ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sebenarnya aku masih agak ini sih penasaran yang ini tadi. Kalau misalkan nggak ada yang tanyain, kita coba cek sekali lagi ya, supaya kita sama-sama tahu yang benar tuh yang mana. Aku soalnya agak ini juga, agak ragu sih kalau nggak sesuai. Gitu ya. Ada yang tanyain nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba cek yang tadi ya. Mungkin teman-teman bisa bantu coba hitung juga, maksudnya yang benar tuh yang mana, gitu. Cuman kalau lihat dari rumus ini, kita cek dari rumusnya ya, kita cocokkan. Tadi mana ya? Nah ini ya. Oke, di sini aja. Oke, ini ya, kita cek. Jadi kita punya misal ini 1, 2, 3 ininya tadi Apa 0, mungkin juga 1, 0 ya. juga layer yang keduanya juga kehitung, Mas? Maksudnya? Itu tadi kan katanya Bener, sorry, bener. Ya, ini 3 layer ya, bener. Sorry, aku tadi berarti salah hitung. Berarti bener yang kamu tadi ya, tengah ya. Setelah tak ingat-ingat lagi, kalau misalkan kita pakai ini nanti yang di sini kan jadi sisa kurang 2 ini kan ya, 2 data kan, yang ujung sini. ya yang paling Kan? bawah itu jadi nggak Ya. ada. Uh-uh.
Betul. Gitu ya teman-teman. Makasih Gibran udah diingetin. Jadi betul. Yang pas tengah tadi delalah aku cuma ngitungnya tuh 1 layer makanya bisa pas gitu lah. Dan salahnya cuma plus minus ini tuh barusan. Gitu. Jadi makasih udah diingetin, udah dibetulin, udah dikoreksi. Jadi gerakin kernelnya itu nggak untuk yang A ini bukan ini ya, berarti ya. Tapi kalau kita mau pakai A, kita pakai ini, sama di sini harus ada datanya. Ini juga, ini juga. Jadi ada beberapa tambahan nanti. Kita tambahin dulu. Cuman tambahannya mungkin berapa? Kita harus cek lagi di paketnya. Cuman biasanya 0 ya. Kebanyakan buku tuh nulisnya 0. Dan karena ini tadi ada 3 layer, berarti ya betul. Ini emang nggak pas jadinya. Gitu ya. Betul. Oke. Makasih. Ada yang mau menambahkan lagi atau ditanyakan? Kalau misalnya yang wajah tadi Mas, selain pakai yang kotak tadi bisa selain itu deteksi wajahnya. Bisa. Nah, ini sebenarnya itu berkaitan sama yang OCR tadi. Kalau di OCR tadi kita kan punya sampel ya. Kita udah punya sampel A, B, C dan sebagainya. Nah, tadi kan kita nyocokinnya itu kan untuk titik yang sama kita hitung selisihnya kemudian kita rata-rata. Gitu ya. Nah, kalau semisalkan kita mau pakai itu di wajah, itu bisa. Caranya itu nggak yang tadi ya, nggak pakai yang metode yang tadi. Jadi pertama kita gerakan ini dulu kernelnya ke gambar yang lengkap tadi, yang ada wajahnya, ada badannya. Ini kita gerakan, nanti dapat output gambar baru. Misalkan, ini tak kasih ini aja ya. Nah ini kan ada wajah juga nih. Nah kita gerakan kernel dapat gambar gini. Nah nanti kita kan dapat kita bisa kasih filter lagi kernel khusus, tapi kernel ini nggak ada angkanya. Kita gerakan, cuma ngecekin aja, ngecekin gitu. Nah waktu dicekin nanti kan ketahuan tuh, kan ini ada bounding box wajahnya udahan, kita udah punya data sampel untuk wajah. Nah dia punya ciri khas nanti. Oh kalau wajah itu tuh nanti kernel pertama bentuknya itu garisnya seperti ini. Terus digeser, kernel kedua bentuk garisnya seperti ini, kernel ketiga bentuk garisnya seperti ini, kernel keempat bentuk garisnya seperti ini. Itu kan digeser-geser. Ya kan? Nah, kita udah punya kernel nih. Nah, kernel tadi kemudian kan udah ada bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuknya tadi kan angka-angka juga ya. Nah, angka-angka itu bisa kita hitung rata-ratanya, kita bisa hitung apa? Ya bisa lah. Nggak harus rata-rata ya bisa. Misalkan kita lihat dari nilai persentase kayak kemarin, warna ada garis ini tuh garis warna putihnya itu ada berapa persen dibandingkan warna hitam misalkan. Itu. Nah, nanti kan kita dapat nilai-nilai untuk setiap kernel tadi satu nilai kayak ini juga kayak filter juga. Cuman kan kalau filter dikalikan kan dengan nilai yang ada di kernel. Kalau yang ini enggak dikalikan. Jadi kita dapat nilai-nilai itu. Nah, kemudian nilai-nilai itu yang dicocokkan. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau kita nggak pakai ini ya tadi ya. Yang kayak ini. Kita bisa pakai itu. Tapi tetap butuh sampel sih, karena kita kan susah ya mengidentifikasi itu kemiripannya kayak gimana. Kalau bentuk kemarin kan gampang ya. Kita uji coba, oh dapat tuh kalau lingkaran itu sekitar 80% objeknya yang ada di body box itu. Kalau segitiga kurang dari 50, kalau persegi misalkan di atas 90%. Nah, kita kan bisa nentuin itu. Cuman kalau wajah kan kita agak susah ya. Nah, karena susah, kita harus punya data biar datanya yang merepresentasikan.
data-data yang ada itu kira-kira untuk bentuk wajah tuh datanya kayak gimana, kurang lebih seperti itu. Misal kayak yang OCR ini juga, OCR itu kan kita nggak bisa merepresentasikan ya. Oh itu tuh cirinya gimana sih? Pikselnya A itu kayak gimana sih? Ini O-nya. B itu kayak gimana sih? Itu kan kita nggak bisa merepresentasikan. Pakai persenan nggak bisa juga. Karena kan bentuk gini sama bentuk gini jumlah warna putihnya kan bisa sama. Jadi nggak bisa pakai itu. Nah kita harus kita harus lihat data yang ada. Kita cocokinnya itu bukan cuma nilai warnanya, tapi bisa posisinya. Cuman kalau misalnya langsung tak rata-rata semua kan juga nggak bisa. Ya udah kita posisinya itu tuh ya berdasarkan itu potongan-potongan nanti. Kita potong dulu segini. Ini posisi daerah sini. Oh nilainya pasti 0 kalau C. Oh posisi daerah sini nilainya pasti 0 juga misalkan 0. Terus di sini dikit, ada putih dikit nih. Mungkin nilainya 3 karena putihnya dikit. Oh daerah sini nilai putihnya lumayan banyak, berarti misalkan 20 misalkan. Bisa persen atau rata-rata ya kayak tadi ya. Kan ini putihnya full putih, berarti 100 misalkan. Kalau angka berarti 255 misalkan. Nah gitu sih. Itu cara buat nentuin ininya. Kalau wajah tadi ya wajahnya. Gitu. Dari angka-angka di sini tadi. Nah, nanti kan kalau kita udah punya angka-angka ini tinggal dicek aja per ukuran segini, ukuran segini, ukuran segini, ukuran segini. Itu tuh yang mirip sama data wajah tadi tuh yang bagian sebelah mana, kotak-kotak yang mana. Ini kan ada banyak kotak nih. Nanti. Nah, kotak yang mana tuh yang mirip sama wajah? Oh, kotak yang ini. Ya udah berarti ini wajah. Itu sebenarnya teknik di object detection sih. Gitu. Mirip gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu kalau buat deteksi wajah. Jadi emang perlu data sampel. Kalau kita nggak pakai sampel, kita susah identifikasinya. Misalkan kita udah pakai kernel, terus cukup terlihat bedanya wajah sama background, ya kita bisa lebih mudah, ya nggak harus pakai data ya, kita bisa tentukan sendiri nanti. Kalau misalkan ini bisa terlihat cukup jelas dibandingkan backgroundnya. Kalau semisal backgroundnya warna putih atau merah atau satu warna, itu kan kita bisa gampang ya nentuin ininya sendiri, syaratnya sendiri untuk dianggap sebagai wajah, kayak yang kemarin ini, yang bentuk itu. Cuman kan ini ada objek lain selain wajah, jadi nggak bisa sih, susah kalau kita bikin syarat sendiri. Jadi yang deteksi nanti penentuannya itu berdasarkan data sampel gitu. Kita bikin kernel dengan angka sendiri kan juga susah. Ini kan tadi kita udah punya contoh ya untuk kernel blur dan sebagainya. Nah, kita mau bikin kernel sendiri yang bisa mengidentifikasi wajah kan susah. Nah, makanya ada deep learning. Deep learning itu waktu proses training dia nentuin nilai-nilai di kernel ini yang paling tepat tuh berapa. Yang cocok untuk mengekstrak fitur wajah itu. Itu deep learning ya. Jadi yang terjadi di deep learning seperti itu. Dia melihat datanya kayak gampang, bukan coba-coba ya. Cuman ini biar gampang, aku bilangnya coba-coba dulu. Jadi kayak dicoba-coba lah. Angka-angkanya itu yang ada di sini itu berapa. Biar outputnya mirip kayak yang wajah misalkan. Output dari yang udah deteksi wajah. Itu dicoba-coba terus nggak sesuai, nggak menunjukkan ciri khas wajah. Maksudnya mungkin ada wajah sama helm, outputnya tuh sama, bentuk metriknya tuh sama. Berarti ini salah ini. Isi metriknya tuh ini angka-angkanya sama, berarti ini salah, nggak bisa pakai itu karena helm dan wajah ngasilin gambar yang sama output akhirnya. Bagian ininya tuh sama helm dan wajah. Nah, ya udah ini harus diganti. Gantinya berdasarkan
perbedaan antara hasil deteksi yang sebelumnya hasil perbedaan ininya output. Jadi kan kita udah punya kernel pertama nih, kita pakai. Nah, ke gambar ini. Oke ya. Dapatlah output ini. Oke. Nah, kita punya gambar baru. Nah, kan. Diterapin juga, dapatlah output baru. Nah, kita lihat bedanya gitu. Nah, itu bisa ditentukan sebagai ininya. Apa namanya? Penentuan update nilainya ini. Nah, gitu. Gitu sih. Nah, biasanya yang tak bilang pertama tadi yang yang kedua tadi itu tuh udah ini sih. Udah jelas lah maksudnya. Kalau misalkan kita punya gambar ini tuh sarang gitu. Kan bisa aja outnya sama tapi nggak ada informasinya. Itu background atau apa atau yang lainnya. Gitu. Harusnya biasanya udah ada keterangannya. Kita udah punya detailnya itu. Misalkan ini tadi. Ini kan kita kalau bikin box banyak itu ya, kita bisa kasih label. Oh, ini wajah. Yang ini kita bisa kasih label juga. Oh, ini bendera. Ini kita kasih label juga. Oh, pesawat. Gitu. Nah, biasanya udah ada yang jelas seperti itu. Nah, itu yang dipakai buat update nilai kernel tadi. Gitu. Biasanya udah ada yang seperti itu. Kalau misalkan nggak ada yang seperti itu ya susah juga. Dia nggak punya referensi kernel seperti apa sih yang bisa menunjukkan wajah, yang bisa menunjukkan pesawat, yang bisa menunjukkan bendera, kurang lebih seperti itu. Itu konsep di CNN sih. Mungkin yang belum belajar agak belum kebayang juga maksudnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Di object detection emang cukup rumit ya, karena object detection itu bisa disebut susah juga. Yang gampang kan CNN untuk klasifikasi, kemudian CNN untuk deteksi sih sebenarnya habis itu. Deteksi terus apa? Segmentasi. Terus instant segmentation itu deteksi, tapi yang deteksi itu nggak termasuk background-nya, jadi benar-benar bentuk objeknya itu. Baru nanti GAN yang buat gambar baru. Itu sih kalau yang apa? Terkait wajah, cara deteksi wajah. Nggak pakai ini tadi. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada mungkin udah sampai sini dulu sih materinya. Ini ada CNN, cuman kan kayaknya nggak jadi tak bawain dulu karena ini ada yang belum belajar ANN juga ya. Kalau kita lihat yang S1 kemarin lupa, ini udah lama nyiapin juga. Yang S1 kan belum belajar ANN. Jadi ini kita skip dulu. Ada tambahan? Kalau nggak ada mungkin sampai sini dulu aja. Habis ini kita siapin presensinya dulu. Sekalian presensi gitu ya. Oke, kalau nggak ada ini kita siapin presensinya dulu. Ini teman-teman bisa tunggu dulu sampai presensinya jadi ya biar ini sekalian. Sebentar.
Oh iya, terkait ini tugasnya nanti minta tolong dikirim email ya. Tadi kalau yang belum join. Ini tak tulis di chat sih tadi udah. Kalau ini yang join setelah chatnya dikirim mungkin nggak bisa lihat. Udah tak kirim ulang. Jadi subjeknya tugas 1 artificial intelligence, name-nya ditulis, terus emailnya, terus kalau misalkan mau revisi boleh direvisi sampai akhir semester. Itu. Bentar. Alamat link materi. Oke, udah tak generate, mungkin bisa diklik ini ya, presensinya. Bisa nggak? Bisa, Mas. Oke, sip. Oke, gitu aja. Nanti silahkan diisi presensinya. Makasih semuanya buat malam ini. Maaf kalau ada yang salah-salah. Dan makasih juga udah dikoreksi. Dan mungkin boleh meninggalkan ruangan kalau udah selesai. Kalau mau ada keperluan lain. Jangan lupa tugasnya ya. Makasih. Terima kasih, Mas. Ini. Selamat malam. Terima kasih Kak Denny.